Oke, selamat bertemu kembali di mata kuliah teori pemrograman web 1 dan praktek pemrograman web 1. Seperti biasa, saya akan jelaskan dulu mengenai teorinya. Nah, di teori sesi 5 ini, kita akan memasuki bahasa yang baru. Jadi, kemarin kita udah belajar HTML, selanjutnya kita akan mempelajari tentang, nah, CSS, ya. Tujuan mata kuliahnya, yang pertama, mahasiswa mengenal dan memahami apa itu CSS. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan CSS. Yang ketiga, mampu membuat halaman web statis menggunakan HTML dan CSS. Selanjutnya, materi bahasan kita hari ini yaitu tentang CSS, jenis-jenis CSS, lalu ada selektor CSS. Nah, apa sih CSS? Yang pertama, CSS atau kepanjangan dari Cascading Style Sheet. Jadi, fungsinya memungkinkan kita untuk menentukan bagaimana elemen HTML dimunculkan atau ditampilkan. Misal, latar belakang halaman utama kita mau beri warna jingga, atau semua paragraf berwarna abu-abu, atau misal semua jenis huruf harus Arial, dan sebagainya. Nah, CSS bekerja dengan cara mengasosiasikan aturan yang terdapat pada CSS itu sendiri dengan elemen-elemen HTML. Secara singkatnya, si CSS ini untuk membantu si HTML untuk mendesain sebuah tampilannya. Jadi, pemberian warna, pemberian pengaturan huruf, pengaturan posisi itu menggunakan CSS. Itu saya sederhana. Nah, di CSS sendiri ada yang dinamakan selektor, ada yang dideklarasi. Selektor itu apa? Contoh P itu untuk paragraf. Nanti paragraf diwakili P gitu. Jadi, elemen-elemen HTML biasanya disebut selektor. Lalu ada yang dinamakan deklarasi. Nanti ada value-nya, ada atributnya apa gitu. Atributnya misal dari paragraf tersebut ingin diganti fontnya, namanya font family. Nanti value-nya adalah Arial. Nanti pemisah antara value dengan atribut pakai titik 2. Jangan lupa pakai titik koma di akhirnya. Lalu diakhiri dengan kurung perawal. Itu untuk selektor. Ini yang tadi penjelasannya. Aturan CSS di atas menyatakan bahwa semua informasi pada elemen T menggunakan jenis huruf Arial. Ya. Selektor merupakan elemen HTML yang akan diberi aturan CSS. Ini ya, deklarasi merupakan isi dari aturan CSS atau selektor. Contoh lainnya, misal nanti ada H1, kalau ada beberapa selektor kalian boleh pakai koma H1, H2, H3. Font family-nya jadi Arial. Warnanya kita ganti jadi yellow gitu. Jangan lupa titik koma, titik koma. Diakhiri dengan kurung kerawal. Jadi ini propertinya yang warna pink. Lalu yang warna kuning ini adalah value-nya. Mau apa sih gitu ya. Jadi nanti font family sama dengan Arial gitu. Secara sederhana. Ini untuk penjelasannya ya. Ini ada jenis-jenis CSS. Nanti jika muncul soal, sebutkan jenis-jenis CSS. Ada 3 jenis, ada eksternal, ada internal, dan inline. Apa sih bedanya eksternal, internal, dan inline? Nah, kita bahas dari eksternal dulu. Eksternal CSS, kita dapat merubah seluruh elemen pada website yang kita inginkan. Cukup dengan menambahkan elemen link pada elemen head dan menyertakan atribut referensi tempat file CSS disimpan. Contoh keuntungan untuk menggunakan eksternal, jika kalian punya 10 file HTML ingin diberi aturan CSS yang sama, disarankan untuk menggunakan eksternal CSS. Supaya nanti tidak di-copy. Cukup satu file CSS. Ini contohnya. Nanti di dalam head kalian tambahkan link rel style sheet. Ini menandakan bahwa file tersebut CSS, tipenya CSS. Href-nya ini nama CSS-nya, style.css. Href ini sama kayak link kemarin kita pelajari. Jadi cari filenya ada di mana. Kalau ada di folder, masuk dulu nanti foldernya apa. Misalnya foldernya CSS, style.css. Nanti saya contohkan.
Lalu ini nanti hasilnya. Terpengaruh file CSS. Nah, ini penulisan file CSS. Eksternal CSS ditulis di dalam file lain. Tidak perlu mengandung tag HTML. Cukup si file CSS-nya saja. Eksternal CSS cukup dituliskan dengan selektor yang akan diberi style. Eksternal CSS nanti extensionnya harus disimpan dengan ekstensi .css. Kalau kemarin file HTML, CSS dengan .css. Isinya seperti ini. Langsung saja tanpa ada tag HTML di dalamnya. Nanti body-nya akan warnanya seperti ini, lalu font family-nya Kurir, lalu untuk H1 warnanya jadi kuning, dan seterusnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Bisa langsung coba. Sedangkan untuk internal CSS, dengan internal CSS maka hanya halaman tersebut saja yang akan terpengaruh dari CSS. Misal, kalian tambahkan eksternal, yang lalu ditambahkan lagi internal, nanti dibacanya akan berurut. Nah, yang internal itu hanya satu file saja. Kita tidak bisa memanggil file CSS internal di file yang lain. Hanya di file itu sendiri. Internal CSS direlasikan dengan memanggil elemen style di dalam elemen head. Contohnya seperti ini. Nah, kalau tadi ada link di sini, nah kita ganti dengan style H1, color red. Ini filenya misalnya index.html. Nanti H1 di file ini akan terpengaruh oleh CSS. Misal kalian punya file lain namanya misal home.html, pengen CSS yang ini nggak bisa. Karena internal CSS hanya untuk satu halaman saja. Nggak bisa lebih dari satu halaman. Ya, hasilnya seperti ini. Lalu yang ketiga ada inline CSS. Inline CSS digunakan untuk merubah style dari single elemen saja. Untuk membuat inline CSS cukup tambahkan atribut style. Nah, ini tadi kita menambahkan elemen kalau internal dan eksternal. Nah, kalau inline kita hanya menambahkan atribut. Beda ya, elemen dan atribut. Contohnya seperti ini H1. Dirawat ya. H1 style, color sama dengan red. Jadi kalau ada H1 yang lain atau P tidak akan terpengaruh. Karena hanya baris ini saja yang akan terpengaruh CSS. Ini namanya inline CSS. Ditulisnya di dalam HTML-nya. Jadi merupakan atribut dari elemen HTML. Itu adalah inline CSS. Kalau kita memanggil atributnya style. Jadi perbedaannya jelas ya. Tadi eksternal filenya terpisah dari file HTML-nya. Pemanggilannya pakai link. Kalau ada 10 file HTML dipanggil eksternal yang sama, maka semuanya akan terpengaruh. Berbeda dengan internal CSS. Kalau internal hanya file itu sendiri yang dideklarasikan CSS. Ketiga, inline CSS berarti hanya ada pada elemennya saja. Tidak bisa lebih dari satu elemen. Kalau ada di dalam satu file HTML, paragraf ada 10 pakai inline CSS, repot ya. Lebih baik pakai internal CSS. Kalau memang punya kemiripan yang sama. Lalu selanjutnya, ada jenis-jenis selektor. Kalau tadi ada jenis-jenis CSS, sekarang ada jenis-jenis selektornya. Yang pertama ada universal selector. Applies to all element in the document. Nah, nanti contoh penulisannya ada di praktek. Jadi kalian bisa coba langsung di prakteknya. Kalau seluruh file ingin terpengaruh oleh CSS atau seluruh elemen ingin terpengaruh oleh CSS, kalian pakai universal selector. Tinggal cukup tambahkan asterik, kurung kerawal, nanti isinya seperti apa, kurung kerawal tutup. Target all element on the page. Jadi semua elemen dalam halaman tersebut akan terpengaruh CSS. Ini namanya universal. Berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi CSS, nah ini selektornya untuk H1. Kalau yang universal ini untuk seluruhnya. Lalu ada type selector. Ini sama kayak yang tadi di awal. Ada P, ada H1, H2, H3. Ini namanya selektor berdasarkan tipe. Miss elemen name. Jadi berdasarkan nama elemennya. Nanti yang terpengaruh adalah elemen H1, H2, H3. Nanti kalau kalian tambahkan koma P, berarti paragraf juga terpengaruh. Dan seterusnya. Lalu ada kelas dan ada ID selector. Nah, ini untuk kelas selector berarti nanti tandanya pakai dot. Dot nama selektornya apa?
not. Jadi kalian bebas, gak usah not. Misal dot untuk menambahkan CSS pada kategori mahasiswa, misal dot mahasiswa, berarti nanti pemanggilannya yang ada kelas mahasiswa. Nanti saya lihatkan di contoh di praktek. Lalu p.not berarti target only p elemen yang memiliki atribut kelas not. Jadi ini jadi atribut nanti di elemennya. Lalu ada ID selector. Kalau ID selector pakainya hash. Tapi biasanya hanya pemanggilannya sekali. Kalau ID selector unik. Kalau kelas boleh dipanggil dimanapun, berapa kali pun. Untuk kelas dan ID selector. Terakhir ada child selector dan descendant selector. Untuk child selector, match element that's in a direct child of another. Contohnya LI kurung siku lebih besar A, berarti target any A element that are a children of an LI. Jadi katakanlah si LI ini parentnya, di dalam LI ada A. Nah, yang terpengaruh nanti A yang pertama di dalam LI atau AA yang ada di dalam LI. Sedangkan kalau di dalam A ada elemen lain itu tidak akan terpengaruh karena hanya anaknya saja. Anak dari LI itu A. Jadi si A yang anak dari LI akan terpengaruh. Gitu. Kalau ada di dalamnya ada grandchild-nya atau cucu-cucunya itu tidak akan terpengaruh. Nah, kalau pengen terpengaruh kalian pakainya descendant. Target any A element that fit in P elemen. Nanti contohnya ada di praktek. Pakainya spasi. Perbedaannya ada kurung siku lebih besar sama spasi. Kalau ini hanya anaknya saja, kalau ini berserta cucu-cucunya akan terpengaruh oleh CSS. Lalu adjacent sibling selector H1 plus P. Target the first P element after, berarti setelah H1 ada P yang akan terpengaruh adalah P yang pertama, the first P. Kalau ada di setelah H1 ada paragraf pertama, ada paragraf kedua. Nah, paragraf kedua tidak akan terpengaruh, hanya paragraf pertama saja. Nah, kalau paragraf kedua dan seterusnya pengen terpengaruh, nanti pakainya adalah general sibling selector. Itu perbedaannya. Nanti setelah P nemu A, baru ada P lagi, P setelah A tidak akan terpengaruh. Itu saja untuk teori hari ini. Nah, contohnya di praktek seperti ini. Untuk jenis-jenis CSS. Untuk prakteknya, kalian tinggal dicoba saja. Ini sama. Gitu. Cuman untuk bootstrapnya saya hilangkan dulu. Nanti bootstrap insya Allah ketika kita udah bertemu. CSS sama. Nah, ini kelas selector. Pakai dot tadi. Nah, pemanggilannya misal div class intro. Gitu. Jadi atribut. Nama atributnya adalah kelas. Intro itu yang ini. Berarti seluruh yang ada di sini akan terpengaruh CSS. Nanti berwarna kuning. Yang ini nggak akan. Yang ini nggak akan. Hanya yang ada kelas intronya saja. Kelas intro berarti sampai nemu tutupnya. Gitu. Itu untuk kelas selector. Lalu ada ID selector, ada intro, tadi ada ID profile, ada address. Nah, kelas intro ini warnanya kuning semua. Ketika tambahkan profile, ini warnanya jadi beda atau font family jadi berubah. Sedangkan jadi gotik, ya. Yang ini nggak akan jadi gotik. Hanya address jadi yang address. Yang ini tidak akan terpengaruh juga. Jadi kalau ID, atributnya adalah ID. Kalau kelas, atributnya kelas. Lalu ada universal selector, tadi ya, yang asterisk. Nah ini. Asterisk, kalau nanti berubah, warnanya jadi blue. Lalu ada tipe selektor, ada H1, H3 pengen dirubah. Nanti H1 sama H3 akan berubah. Lalu ada child selector, nah ini yang agak repot. Child selector div kurung sikut lebih besar P, warnanya backgroundnya jadi blue, colornya jadi white. Ada div, ada P, yang akan terpengaruh aja yang ini saja. Ya. Nah yang ini yang akan terpengaruh. Sedangkan ini enggak, karena P yang ini ada di dalam span. Artinya si div ini punya anak P, punya anak span. Si span baru punya anak P. Ini tidak akan terpengaruh. Nah,
Berbeda dengan descendant selector, descendant div spasi P. Berarti seluruh P yang ada di dalam div ini terpengaruh, anaknya, cucunya juga akan terpengaruh. Itu perbedaan child dan descendant. Lalu adjacent sibling selector. Nah, tadi the first P berarti kan setelah div ada P. Nah, yang terpengaruh adalah there I my friend. Sedangkan Ujang sama Tatang enggak, karena ini P yang berbeda. Gitu. Selanjutnya ada div P. Nah, nanti kalau yang seperti ini general sibling yang terpengaruh seluruh P. Kalau setelah P ini kalian tambahkan span lalu ada P, nggak akan terpengaruh karena after div. Nah, nanti kalian coba, itu yang tadi internal CSS semua, coba CSS-nya jadikan eksternal. Nanti yang dikumpulkan satu file saja. Satu file eksternal CSS plus yang ini berarti seluruhnya. Jadi ada dua ya, ada file HTML yang ini, karena yang ini udah mewakili, atau bebaslah salah satu dari yang mana. Seperti itu. Nah, untuk CSS, nanti disyaratkan misal kita punya folder sesi 5. Di dalam sesi 5 kita punya file, misal nama filenya new file index.html. Nah, biar rapi, nanti bikin folder lagi untuk CSS. Misal kita bikin file new file style.css. Nah, setelah itu si indeksnya nanti tinggal kalian edit. Open with tinggal kalian tambahkan l add link l style sheet lalu href, lalu tadi ada file css flash style.css. Nanti kalau di Visual Studio Code langsung ketemu di sini. Nanti seluruh file ini akan terpengaruh CSS. Kalau kalian punya file lagi new sama, punya kemiripan sama. Tapi kalau kalian di sini cuman bikin style and style, misal di sini pakainya body color misal itu, nah nanti yang ini tidak akan terpengaruh CSS. Ini hanya untuk file ini saja. Oke, itu saja paling. Itu tugasnya tolong dicoba. Terima kasih.